hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami sebagai rasa terima kasih kami atas kebaikan-Mu. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Sebelum kami masuk lebih jauh dalam hadirat-Mu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya sebentar puji-pujian yang akan kami naikkan, ucapan syukur yang akan kami naikkan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami rindu hanya menyenangkan-Mu saja, dan biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami siap memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita semua percaya kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun ada banyak persoalan, sakit penyakit yang kita alami, di hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan pagi hari ini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus. Engkau yang luar biasa, luar biasa. Mari naikkan pujian ini dari Allah. Kita mau tinggikan Dia. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci. Amin Tuhan. Dialah Yesus, Engkau Raja damai, Raja Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar.
Yesus. Semua kita katakan amin. Selamat duduk jemaat Tuhan. Shalom. Kayaknya kurang semangat ya pagi hari ini. Shalom. Puji Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang mengalami Tuhan. Amin. Tidak hanya katanya, tapi kita semua mengalami Tuhan. Amin. Kita mau katakan kepada Tuhan, Dia teramat baik dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini. Teramat baik. Yesus teramat baik. Datang menyembah Tuhan dalam pujian kita. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hati. Amin. Membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Amin. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Amin. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi satu pujian lagi. Tuhan Yesus baik. Kita bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu benar Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru berubah. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih
persiapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Dalam hidupku ini tak pernah
siapkan hati kami Bapa untuk mendengar firman-Mu. Dan kami siapkan hati kami untuk benih firman itu agar bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Oleh sebab itu mari Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, beri pengertian bagi kami, didik dan ajar kami lewat kebenaran firman. Biar Allah Roh Kudus sendirilah yang memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang sesuai dengan daya tangkap kami masing-masing. Urapi kami ya Bapa. Terlebih hamba-Mu kuduskan, sucikan oleh darah Yesus. Sebab hamba sadar hamba adalah manusia yang tidak layak di hadapan Engkau, manusia yang hina, dina, dan berdosa. Hanya darah Yesus yang melayakkan hamba-Mu bisa ambil bagian dalam pelayanan ini. Bapak percaya Kau hadir di tempat ini ya Bapak. Kemuliaan-Mu melingkupi kami. Dan kami percaya perlindungan kuasa darah Yesus juga ada dalam ruangan ini. Sehingga ketika firman disampaikan, benih ini tidak akan dicuri oleh anak si roh jahat dalam bentuk apapun. Bapa, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Sudah yang kasih dalam Tuhan, tema saya pada minggu ini adalah anugerahnya dalam pergumulan atau dalam penderitaan. Bisa ditayangi PowerPoint-nya? Saya mulai dengan pandangan dari filsuf abad keempat sebelum Masehi, yaitu Epicurus. Pandangan Epicurus ini filsuf Yunani pada tahun keempat sebelum Masehi ya. Dan itu diperkirakan barengan dengan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang Epicurus tulis, dan ini filsafat ini dalam tanda kutip menyerang dari kedaulatannya Allah. Tapi hal yang mirisnya saudara, pemikiran Epicurus ini sampai hari ini pun ada dan terjadi. Bahkan banyak orang Kristen yang terpengaruh dengan pandangan Epicurus ini saudara. Walaupun saudara nggak tahu mungkin filsuf Epicurus itu siapa, saudara pasti nggak tahu ya. Nah, tapi pemikirannya itu memang fakta dan nyata, yang kadang-kadang membuat kita juga menilai Allah ini nggak baik, saudara. Yang pertama, Epicurus katakan begini: hal yang buruk atau penderitaan yang terjadi dan Allah yang mengasihi, tapi Allah juga mau tapi tidak mau. Artinya gini ya. Jadi poin yang pertama, hal penderitaan atau hal buruk yang terjadi dan Allah itu Allah yang penuh kasih, dan Allah itu tahu tapi dia nggak mau tolong gitu. Allah tahu kita menderita, maksudnya begitu. Allah tahu kita punya masalah gitu. Kita tahu Allah itu mengasihi, penuh kasih begitu. Tapi Allah tidak mau menolong kita. Tidak mau menolong kita. Dia tahu tapi dia nggak mau menolong. Artinya apa? Ya seringkali dalam pergumulan kalau kita punya masalah, kita berdoa. Sepertinya Tuhan nggak dengar doa kita. Sebenarnya Tuhan masa bodoh dengan pergumulan dan masalah kita. Kita punya pergumulan, tapi kayaknya dia nggak mau tahu gitu. Kita tahu dia mengasihi kita, tapi dia nggak mau tahu dengan pergumulan kita. Dia merem aja begitu, saudara. Bukankah hal ini kadang-kadang terjadi dalam hidup kita, saudara ya? Yang kedua, Tuhan mau tapi Tuhan tidak mau menolong. Tuhan mengasihi tapi masa bodoh karena tidak sesuai rencananya. Nah, jadi yang kedua ini juga kita tahu Tuhan tuh mengasihi kita, ya. Tapi dia nggak mau tolong kita. Dia masa bodoh dengan kondisi kita. Gimana saudara? Hal-hal yang fakta ini
kadang-kadang kita alami. Kita punya masalah, punya pergumulan, masalah keuangan, masalah usaha, masalah kesehatan dan lain sebagainya, masalah keluarga. Kayaknya Tuhan masa bodoh gitu, saudara. Ada satu cerita, saudara. Bukan cerita ya, kejadian yang nyata. Sepasang suami istri yang masih muda, baru menginjak usia 40 tahunan, ya, tiba-tiba si suaminya yang menjadi tulang punggung keluarga itu kena stroke, nggak bisa apa-apa lagi, cuma di tempat tidur. Istrinya nggak biasa kerja, akhirnya pontang-panting harus menghidupi 3 anaknya. Dia rajin ke gereja, dia rajin melayani. Akhirnya nggak mau dia buat kue, saudara. Dia buat kue. Tapi saudara tahu, kue yang dia pasarkan, yang dia titip-titip di warung-warung, itu hanya terjual cuma 20%. 80% dibalikin, saudara. Dia berdoa, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia setia dalam Tuhan. Tapi Tuhan gak tolong dia. Dia dalam penderitaan yang amat sangat. Sampai dia satu saat dia datang ke gembalanya, dia sharing. Gembalanya juga bingung mesti jawab gimana, saudara. Karena di mimbar selalu gembala katakan Allah itu penuh kasih, Allah itu maha baik. Kalau kita doa sungguh-sungguh Tuhan jawab dan lain sebagainya. Mana faktanya, Pak? Suami saya tidak bisa apa. Saya buat kue, padahal kuenya enak, tapi nggak laku. Gimana, saudara? Beda kesaksian dengan Ibu Panjaitan. Waktu beliau buat kue, dia sambil buat kue sambil berdoa, selalu habis. Kadang-kadang memang kalau kita melihat pertolongan Tuhan itu seperti pilih kasih, saudara. Bu Panjaitan kesaksian, kuenya selalu habis, betul Bu? Selalu habis. Enak enggaknya nggak tahu, saya juga belum nyobain, saudara. Tapi beliau kesaksian dan saya percaya beliau nggak bohong, selalu habis. Tapi sementara wanita ini, saudara, ya, dia melayani Tuhan, dia ibadah sungguh-sungguh, dia setia, nggak pernah jualan kuenya habis, saudara. Cuman laku cuma 20-30%, sisanya dibawa pulang, rugi, saudara. Sampai dia teriak, tapi Tuhan tetap diam. Ada lagi satu anak Tuhan, Joni Erection. Joni Erection ini seorang wanita yang luar biasa, cantik, pandai. Satu saat di usia kurang lebih di bawah 20 tahun, beliau menyelam, saudara. Ketika terjun, ternyata lautnya itu dangkal dan airnya kena tulang belakangnya. Dia lumpuh. Selama 2 tahun dia harus tidur dalam keadaan tubuh terlungkup. Tubuh terlungkup, saudara. Nggak bisa gini, terlungkup. Kalau tidur terlungkup gimana, saudara? 2 tahun. Dia terapi. Tapi nggak sembuh. Dia komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok bisa begini? Dan akhirnya memang tidak sembuh, saudara. Lalu dia bertanya, Tuhan tolong agar saya jadi berkat dalam kondisi seperti ini. Dia bisa melukis, saudara. Dengan mulutnya dia melukis dan lukisnya sangat indah sekali. Dan dia tetap melayani Tuhan. Dalam keadaan lumpuh, nggak bisa bergerak, dia tetap berkreasi untuk Tuhan. Di usianya yang ke-60 lebih, sudah tahu, kena kanker payudara. Coba saudara bayangin, seorang yang setia, yang melayani Tuhan, dalam kelumpuhannya dia tetap melayani Tuhan. Sampai dia bilang, Tuhan, belum cukupkah penderitaan yang kau berikan buat aku? Coba saudara renungkan seperti ini. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan, percaya Yesus pasti sembuh, percaya Yesus pasti berhasil dan diberkati. Saya percaya, saudara, Tuhan juga ingin berkati kita. Tapi kita harus tahu dia punya kedaulatan, dia punya rencana atas hidup saudara dan saya. Sementara mungkin orang yang
dekat dengan kita, walaupun ke gereja yang asal-asalan, diberkati dalam tanda kutip. Tapi kita yang sungguh-sungguh tidak diberkati. Sementara yang ke gereja asal-asalan selalu tumbuh sehat dan kuat, sementara kita sakit-sakitan. Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan masa bodoh? Itu yang menjadi pemikiran Epikurus, saudara. Jadi kali bukannya kita bertanya-tanya ketika kita punya pergumulan, Tuhan gak jawab. Tapi kita dengar orang lain, kok mudah sekali, kok gampang sekali gitu. Tapi kalau kita baca Alkitab ini, saudara ya, sudah akan baik menemukan ada yang Tuhan tolong, ada yang Tuhan biarkan. Tapi Tuhan tahu, ketika dia biarkan, dia tahu yang Tuhan biarkan dalam tanda kutip. Tuhan tahu di situ dia punya rencana. Kita nggak ngerti rencana Tuhan, tapi dia tahu ke depannya hidup kita akan terjadi seperti apa. Yang ketiga, Tuhan mau tapi tidak bisa. Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak mampu. Artinya apa? Seringkali punya pikiran gitu, ketika kita bergumul lalu Tuhan gak jawab, timbul pikiran, berarti Tuhan gak mampu tolong saya. Tuhan gak mampu sembuhkan saya. Tuhan gak mampu berkati saya. Ini pemikiran Epikurus, saudara. Filsuf yang tidak mengenal Yesus. Bukankah kadang-kadang ketika kita bergumul, Tuhan gak jawab, kita sudah lelah, sehingga timbul pikiran kita, Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak mampu tolong saya. Berarti kemampuan Tuhan terbatas. Dan inilah salah satu penyesatan yang dilakukan oleh Lucifer, oleh iblis dan pengikutnya, saudara. Dosa sudah meracuni dalam kehidupan manusia pada umumnya, termasuk komunitas orang Kristen, yang dimana gereja banyak mengajarkan hal-hal yang bersifat kematerian, kemujizatan, yang mengajarkan bahwa kamu percaya Yesus diberkati dan lain sebagainya, dan yang hanya disentuh jiwa manusianya, yang disampaikan hanya kebutuhan natur dagingnya. Mujizat terjadi, ya. Bukankah Matius pasal 24 menulis, Yesus katakan apa? Di akhir zaman akan ada banyak mesias palsu, pendeta palsu, gembala palsu, dan mereka banyak membuat mujizat, dan mereka banyak membawa orang datang. Gimana, saudara? Saudara tahu, Yesus Kristus mati di kayu salib hanya satu tujuan, yaitu apa? Menyelamatkan saudara dari kematian kekal, kembali kepada Bapa di surga. Hanya itu, nggak ada yang lain. Mujizat, kesembuhan, hak prerogatif Tuhan. Tuhan bisa kasih, Tuhan enggak. Kita nggak ngerti, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan kita terima, itu yang daripada Dia. Sekalipun mungkin kita merasa ini hal yang tidak baik, tapi kalau itu kata Tuhan baik, pasti baik adanya. Kita sulit memahami ini, saudara. Kita akan belajar, saudara. Lanjut. Penting diketahui, saudara, anugerah atau kasih karunia itu milik Allah, yang diberikan kepada setiap orang percaya yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Anugerah itu milik Allah sepenuhnya, yang diberikan kepada setiap orang percaya yang sebenarnya tidak layak. Saudara dan saya, kita udah terima anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa sih itu anugerah? Anugerah adalah yang selalu saya katakan, keselamatan. Itu anugerah terbesar. Itu mujizat terbesar, dan anugerah tidak bisa dipisahkan dengan keselamatan. Karena memang anugerah diturunkan agar saudara dan saya bisa diselamatkan. Tanpa anugerahnya saudara nggak akan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia-Nya. Jadi anugerah itu nggak ada hubungannya dengan mujizat. Anugerah nggak ada hubungannya dengan berkat. Anugerah tidak ada hubungannya dengan kesembuhan. Nggak ada, saudara. Hanya satu, keselamatan. Yang mungkin saudara tidak
tidak familiar dengan kalimat ini, saudara. Tapi justru ini Alkitab yang ajarkan, saudara. Jadi anugerah itu ada karena manusia jatuh dalam dosa. Anugerah ada ketika Adam dan Hawa, orang tua pertama kita, jatuh dalam dosa. Dan anugerah itu dijanjikan oleh Allah di Kejadian 3 ayat 15. Proto Evangelion, anugerah pertama diberitakan kepada Adam. Dan sekali lagi anugerah ada karena manusia mengalami kebinasaan kekal. Sehingga dengan anugerah itu manusia yang percaya kepada Yesus Kristus tidak menjadi binasa. Itu saudara. Lanjut. Ini harusnya yang kedua ya, ini saya tulisnya ke satu lagi, salah ya, nggak apa-apa. Itu kedua. Ciri Kristen yang sudah menerima anugerah, ciri. Saya nggak tahu apakah saudara sudah terima anugerah. Kita boleh klaim, saya sudah percaya Yesus, saya sudah diselamatkan di dalam Yesus, oke, nggak ada masalah. Termasuk saya. Saya katakan, oh saya sudah percaya Yesus, saya sudah diselamatkan. Benar. Cuma saya yang tahu. Jadi ketika saya sudah menerima anugerah, pasti anugerah itu akan menghidupi kerohanian dan terus bertumbuh dalam hidupnya. Jadi orang yang terima anugerah Allah, anugerah itu akan operate, akan hidup, menghidupi kerohanian kita. Nggak mungkin enggak. Jadi sekali lagi saudara, orang Kristen yang udah terima anugerah dan mengaku dia udah terima anugerah dan memiliki anugerah, tapi kerohaniannya enggak pernah bertumbuh, saya jamin itu bukan anugerah. Hanya perasaan saudara terima anugerah. Jadi orang terima anugerah dan memiliki anugerah pasti punya kerinduan untuk intim dengan Tuhan, melayani Tuhan, ibadah, renungan firman, belajar firman. Itu pasti, itu udah naturnya, saudara. Udah naturnya. Gak kerinduan mau melayani dan lain sebagainya. Itu gak bisa dibendung, saudara. Anugerah itu seperti aliran yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4. Jika kau menerima aliran hidup dariku, air yang hidup dariku, dari dalam hatimu mengalir aliran yang terus tidak pernah berhenti. Ada kerinduan yang terus. Ayo kita cek diri, benar nggak anugerah itu ada pada kita? Hati-hati saudara. Kerinduan melayani, kerinduan baca firman, beribadah dan lain sebagainya. Hati-hati, perasaan kita pun bisa menjebaknya, saudara. Afeksi palsu kita bisa menjebaknya, saudara. Sepertinya kita melayani dengan sungguh-sungguh. Sepertinya kita ibadah sungguh-sungguh. Sepertinya kita saat teduh sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu hanya sebuah perasaan yang menipu kita. Itu ada dan banyak. Kenapa? Buktinya gampang. Rohaninya nggak pernah bertumbuh. Rohaninya tetap bayi. Bayi masih mending, saudara. Pasti ada pertumbuhan. Kita akan jadi Kristen bonsai, saudara. Yang bagus dilihat, tapi enggak pernah berbuah. Kecil ini. Saudara melayani misalnya di musik, di worship, di singer, atau sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta. Apakah kita berbuah bagi Tuhan? Apakah rohani kita bertumbuh? Sebab pertumbuhan rohani itu step by step terus akan naik dan naik. Ketika pertumbuhan rohani naik, segala karakter kita, sifat kita yang gak bagus, semakin lama semakin hilang. Itu pasti. Itu pasti. Hatinya penuh dengan anugerah yang didasari kasih Allah. Bagaimana dengan kita, kapan terakhir kita membagikan anugerah itu kepada sesama? Jadi orang yang udah terima anugerah Allah, itu punya kasih Allah. Kan
Yesus katakan di dalam Matius 22, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hati, jiwa, akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yohanes menulis juga di dalam suratnya yang pertama tentang bagaimana spesifikasi itu, kasih Allah itu dia tulis dengan detail sekali. Kalau sudah nanti baca di rumah, ya, surat Yohanes yang ke-1. Bagaimana menulis tentang kasih. Demikian juga Paulus, ya, menulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3, dia katakan apa? Sekalipun kita bisa berbuat baik, sekalipun kita memberikan nyawa kita untuk seseorang, sekalipun kita menolong orang dengan luar biasa, sekalipun kita punya iman yang memindahkan gunung, kata Paulus. Itu ilustrasi. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, itu seperti apa? Seperti gong yang bergemerincing. Kedengar suaranya garing kencang, hilang. Cuma sesaat. Dan itu tidak punya nilai kekal. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita, kebenaran-kebenaran yang kita lakukan, kalau tidak dilandasi dengan anugerah dan kasih Allah, itu nggak ada dapat nilai kekal di hadapan Allah. Nggak ada, saudara. Siapapun itu, termasuk saya sebagai gembala di tempat ini, termasuk Pak Todo sebagai wakil di tempat ini, nggak ada nilai kekal ketika kita melakukan apapun juga. Kita boleh berkata-kata tentang firman Tuhan, kita boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita boleh berkorban bagi Tuhan, tapi apa yang kita lakukan tidak ada kasih Allah, tidak ada anugerah, itu nol besar di hadapan Tuhan dan tidak ada nilai kekal. Harus begitu. Jadi percuma kamu lakukan apa-apa kalau tidak ada kasih Allah dalam hidup. Kasih Allah itu berhubungan dengan anugerah. Lanjut. Yang ketiga, anugerah tidak terpisahkan dengan amanat agung. Berapa banyak dari kita menjalankan amanat agung? Anugerah tidak terpisahkan dengan amanat agung. Kenapa tidak terpisahkan dengan amanat agung? Karena adanya anugerah, karena dosa adanya anugerah. Karena manusia jatuh dalam dosa, adanya anugerah. Anugerah ada karena dosa, anugerah ada karena manusia jatuh dalam dosa. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak ada anugerah, saudara. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, di situ anugerah diturunkan. Jadi kalau sudah dan saya sudah terima anugerah Allah, ada nggak kerinduan bersaksi bagi Tuhan, membawa jiwa bagi Tuhan? Jangan jadi Kristen egois. Sekali lagi, orang yang punya anugerah dan terima anugerah, ada kasih Allah, yang namanya dikasih Allah, dia mengasihi jiwa-jiwa. Ada nggak itu kerinduan untuk bersaksi bagi orang, bagi jiwa-jiwa? Itu amanat agung. Saat ini ada banyak gereja-gereja yang bergeser dari amanat agungnya. Sepertinya memberitakan amanat agung, sepertinya program amanat agung itu ada. Tapi terjadi miskonsepsi. Artinya apa? Mereka menjalankan amanat agung menurut konsep manusiawinya, bukan menurut Alkitab. Itu yang salah. Saudara, gembala atau gereja itu harus punya 3 hal: marturia, koinonia, diakonia. Ini 3 ini harus ada dalam gereja. Kalau gereja yang berpusat kepada Injil Kristus. Apa itu marturia? Marturia artinya dalam konteks lainnya itu disebut didake, artinya belajar. Marturia, martir, yang didasari karena memang dia menjadi orang misi, menyampaikan kabar baik. Saudara, menyampaikan amanat agung, kabar baik, itu penuh resiko, sudah perlu berkorban. Enggak bisa enggak, itu namanya marturia. Dia harus diperlengkapi dengan pengetahuan firman. Bersaksi tanpa pengetahuan firman juga kita nggak ngerti. Sehingga banyak orang bertanya, kita nggak bisa jawab. Kenapa Yesus disebut Allah? Kenapa Yesus disebut manusia? Kenapa Yesus disebut anak Allah? Kenapa Yesus disebut
Mesias? Kenapa Yesus disebut anak manusia? Bisa jelasin? Karena bersaksi pasti berhubungan dengan nama Yesus. Nah, saya bukan promosi, saudara. Minggu depan kita ada PA di sini. Mulai lagi tentang kristologi. Yang ngajar saya dengan Pak Tono. Gantian nanti kita ngajar. Orang yang punya anugerah nggak terpisah dengan orang, dia punya kerinduan mau menjadi saksi bagi Kristus. Itu mau nggak mau, saudara. Pada saat saya diminta pertanggungan jawab, diundang, ya hampir setiap bulan saya pergi ada PA, ada ya melakukan PA misi, kadang-kadang diundang untuk seminar seperti minggu kemarin seminar di Taman Doa Apius Klaten. Sudah tahu, saya pergi ke sana bukan main-main, bukan jalan-jalan. Dan uang yang saya tabur, saya pribadi pun keluar, saudara. Saya pribadi keluar, saudara. Karena itu memerlukan dana bisa 5-6 juta, saudara. Saya keluar dari diri saya sendiri. Walaupun sementara saya memang lagi butuh keuangan, tapi bagi saya nggak masalah, tanggung jawab. Ini panggilan. Ada kerinduan yang nggak bisa ditahan. Ada roh yang marah, yang berapi-api, bernyala terus ingin melayani Tuhan. Sudah menjadi amanat agung. Kita harus berkorban. Kita harus berkorban. Saya punya dosen, saudara, di Surabaya. Gerejanya kecil, nggak banyak. Jemaatnya cuma 200 orang. Sudah tahu. Misi dari gereja itu 1 tahun itu nggak kurang dari 2 miliar. Bayangin. Gereja cuma 200 orang. Tapi misi untuk menjalankan misi sampai 2M. Dananya. Saya nggak ngerti, cari jemaatnya nggak kaya, saudara. Tapi bisa berani berkorban untuk misi itu. Saya nggak ngerti. Cara Tuhan yang ajaib. Sudah tahu. Kenapa saudara dan saya di tempat ini bisa percaya Yesus? Karena ada misionaris yang datang di Indonesia. Nyangkep, kalau nggak ada misionaris kita nggak kenal Yesus. Ada misionaris yang diutus Tuhan lewat ini. Lalu misi itu apakah misi itu selesai? Tidak, saudara. Sampai Tuhan datang yang kali kedua, misi itu tetap jalan, sudah. Sebab gereja yang sehat adalah gereja juga yang menjalankan misi amanat agung, itu harus dan mutlak. Dan selain itu juga gereja harus punya koinonia, artinya kesehatian, kebersamaan. Saling topang satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, satu mendukung satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan menjaga keutuhan kebersamaan itu sudah bukan kepentingan pribadi. Diakonia. Hati kita sering perhatikan juga membangun kebersamaan dalam ekonomi di tempat ini. Pengertian dalam ekonomi di sini bukan uang saja, saudara. Membagi kebersamaan, memperhatikan dan lain sebagainya. Itulah gambaran jemaat mula-mula. Seperti itu ya. Selanjutnya Filipi 1 ayat 29, firman Tuhan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sudah bayangin ini Filipi 1 ayat 29 ini firman yang luar biasa. Paulus katakan apa? Sebab kepada kamu, kepada saudara dan saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya atau iman, tetapi juga Dia mengaruniakan penderitaan, menderita bagi Kristus. Jadi menderita itu karunia, saudara. Dan Paulus menulis ini karena memang dia sendiri secara pribadi mengalaminya, saudara. Kalau saudara baca mulai dari Kisah Para Rasul, sudah akan banyak menemukan bagaimana rasul-rasul yang Tuhan utus, mereka semua itu menderita karena Injil. Mereka nggak poya-poya, mereka nggak hidup enak-enak, tidak.
Semua para rasul mengalami penderitaan. Bahkan 11 rasul itu mati syahid. Mati dibunuh. Itu 11 rasul. Juga demikian juga jemaat mula-mula mengalami penderitaan aniaya Kristen awal di Yerusalem. Lalu murid-murid yang lain juga mereka mengalami penderitaan karena Injil. Lalu bagaimana saudara dan saya? Apakah kita harus menderita? Konsep menderita itu kita harus lihat dari kacamata firman Tuhan. Jangan sudah berpikir bahwa menderita itu berarti waduh miskin, susah makan. Enggak begitu saudara. Yang Paulus maksudkan menderita di sini adalah menderita karena iman. Menderita karena iman. Apa yang menderita? Tentu natur daging kita yang akan menderita. Karena natur daging kita ini, natur alamiah kita ini tidak suka firman Tuhan, tidak berani bayar harga, tidak mau pikul salib sangkal diri, itu nggak mau natur daging kita. Nah, ketika kita sangkal diri pikul salib, ketika kita berani bayar harga untuk pelayanan, daging kita menderita, daging kita nggak suka. Karena apa urusannya? Duit keluar, betul? Uang keluar. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Berapa yang sudah berikan buat Tuhan? Baik itu perpuluhan, baik persembahan. Hubungkan dengan hobi saudara, dengan kesukaan saudara. Lebih banyak mana uang yang saudara keluarkan? Atau demi keluarga saudara? Misalnya butuh kesehatan dan lain sebagainya. Lebih banyak mana uang yang kita keluarkan? Untuk pekerjaan Tuhan atau kepentingan pribadi kita? Tapi kalau kita percaya bahwa apa yang kita miliki ini berkat daripada Tuhan, berarti harusnya kita berani mendahulukan Tuhan untuk kepentingan pribadi kita. Harusnya seperti itu saudara. Dan kita harus percaya Tuhan itu nggak mau berhutang saudara. Tuhan nggak mau berhutang. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 firman Tuhan katakan apa? Bukankah kita ini bukan milik, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus, dan kita sudah dibayar oleh darah Kristus, darah yang mahal. Dan Tuhan katakan apa? Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Arti dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 ini bicara mengenai apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, semuanya itu punya Tuhan. Kita cuma dipercayakan untuk mengelola. Tapi kebanyakan dia sebagai orang Kristen bukan mengelola, tapi memiliki itu semua. Tapi orang yang punya anugerah Tuhan tidak seperti itu. Surat Filipi disebut juga surat sukacita karena Paulus merasakan kehangatan dan perhatian jemaat Filipi terhadap Paulus. Sudah tahu, Filipi ini jemaat yang bukan kaya raya. Filipi ini jemaat yang sederhana. Filipi adalah kota pensiunan. Filipi lebih banyak lagi pensiunan tentara-tentara yang tinggal di Filipi. Lalu Filipi juga kalau kita tahu, Filipi itu adalah kota di mana tempat bangsa Romawi, kerajaan Romawi itu ada tambak. Di kota Filipi itu ada tambang emas, maksudnya gitu. Jadi kota Filipi itu punya tambang emas, saudara. Kalau kayak di Indonesia mungkin di Freeport gitu. Memang punya tambang emas, dan emasnya itu luar biasa sekali, saudara. Kota Filipi itu kaya akan tambang emas. Dan kota Filipi juga salah satu transit daripada tentara-tentara Romawi yang yang akan dikirim ke sini, ke sana, dan ke sana sebagainya untuk berperang. Dan Filipi kota transit militer pada zaman itu. Dan kota Filipi adalah kota yang strategis buat kerajaan Romawi saat itu. Jadi kalau kota strategis pasti akan banyak suku-suku bangsa tinggal di situ, saudara. Nah, saudara, kota Filipi walaupun kaya akan emas karena dia memiliki tambang emas, tapi penduduknya itu khususnya orang Kristennya gitu, maksudnya orang yang percaya kepada Yesus. Bukan kalau pada umumnya sih penduduk Filipi itu kaya raya, tapi maksudnya orang-orang Kristen itu mereka hidup di sana dalam diskriminasi, saudara. Mereka dianiaya dan lain sebagainya. Mereka tidak disukai. Mereka hidup sangat sederhana sekali. Tapi dalam kesederhanaan mereka hidup apa adanya, mereka masih tetap mensupport, mengirim berkat buat mendukung pelayanan daripada Paulus. Sehingga Paulus katakan apa? Sudah cukup, engkau jangan kirim lagi uang kepadaku. Paulus katakan gitu, saudara. Kenapa? Udah berlebihan kau kasih buat aku. Ya memang kalau hamba Tuhan yang benar seperti itu. Kalau dapat berkat banyak,
Nggak dimakan sendiri, saudara. Dibagiin lagi. Untuk apa ini? Begitu, sudah. Itu hamba Tuhan yang benar. Bukan masuk kantong sendiri, enggak. Paulus buktinya. Sampai bilang stop, jangan bantu aku lagi. Sebab uang yang kau kirim kepada aku udah cukup. Lebih, bahkan ini lebih, kata Paulus, lebih. Jadi Paulus belajar menghidupi apa adanya. Seperti itu ya. Sehingga dikatakan Filipi ada surat sukacita Paulus karena dia melihat begitu jemaat Filipi ini luar biasa, mendukung pelayanan Paulus. Dalam pembukaan suratnya ini ada satu ayat yang menarik untuk kita pelajari, yaitu Allah mengenalkan iman dan pertobatan. Memang ada lagi ayat satu lagi, Filipi pasal 1 itu ayat 21. Ya, Filipi pasal 1 firman Tuhan katakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, orang yang bisa bicara karena bagiku ada hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan adalah orang yang memang betul sudah terima anugerah. Paulus sudah terima anugerah Allah di dalam Kristus, sehingga dia katakan apa? Dia katakan Kristus itu hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi dia sudah menikmati anugerah yang luar biasa, dan dia merasakan anugerah itu dahsyat. Walaupun kita tahu Paulus menderita karena Injil. Dia dipenjara berapa kali, dia dianiaya berapa kali, dia dirajam berapa kali, dia dilempari batu berapa kali. Bahkan dia karam kapal berhari-hari sampai dia terpaksa puasa pun karena Injil. Dia mendapat penolakan di sini karena semua Injil. Dia tanggalkan masa depan yang begitu indah, begitu cerah, yaitu apa? Sebagai orang Farisi. Dia kan kelompok Farisi, dia orang Farisi, saudara. Dia orang Farisi. Kalau dia tetap di kelompok Farisi dan tidak percaya Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, dia akan hidup enak, terjamin. Tapi memang Tuhan sudah pilih dia. Maka dari itu, saudara, kalau kita dipilih Tuhan, kita nggak bisa tolak. Betul, nggak bisa tolak. Oleh katakan demikian di dalam Galatia pasal 1 ayat 15-16. Dia katakan apa? Sejak dari kandungan ibuku aku tahu aku sudah dipilih jadi rasul. Coba bayangin, saudara. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah yakin saudara dan saya sudah dipilih sejak kandungan ibu kita? Bahkan sebelum dunia ini kita sudah dipilih. Lalu yakin gak itu? Percaya gak itu? Kalau kita percaya, berarti kita punya anugerah. Kalau kita punya anugerah, kita siap membagikan anugerah itu bagi sesama kita. Kalau kita punya anugerah, kita punya kerinduan untuk bersaksi bagi kita, yang disebut amanat agung. Begitu juga. Yang pertama, saudara, percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, menderita karena iman atau proses rohani atau karena dosa. Ya, lanjut. Percaya kepada Yesus Kristus. Dalam ayat ini Paulus menulis kata percaya dalam bentuk kata kerja aktif, pisteo. Jadi bukan pistis, iman kata pada ini pisteo, ini kata kerja aktif. Jadi Paulus katakan ini kamu percaya. Berarti di sini ditujukan kepada siapa? Kepada orang Kristen yang sudah dipilih, dilahirbarukan, udah menerima anugerah iman dan pertobatan. Dan ini betul-betul kepada jemaat di Filipi, jemaat yang betul-betul adalah jemaat yang dipilih Tuhan. Kristen sejati, begitulah saudara. Jadi jemaat Filipi jemaat Kristen sejati, sehingga dikatakan, karena Paulus katakan dalam ayat ini Paulus katakan percaya dalam bentuk kata kerja. Orang yang udah terima dalam bentuk kata kerja bisa, berarti dia punya iman sejati. Dia punya iman kata benda, iman kepercayaan hanya tertuju pada Yesus. Dan orang Filipi itu udah terima anugerah iman, karena iman itu anugerah, saudara ya. Jadi kata iman kerja ini berarti menunjuk orang Filipi adalah Kristen sejati. Karena dari pisteo, dari pistos, saudara. Ya, seperti itu. Jadi di sini Paulus katakan kepada orang Filipi yang sudah menjadi Kristen sejati, engkau sudah menerima, selain mengandungkan percaya juga penderitaan. Artinya dia udah menerima anugerah iman. Artinya iman kamu hidup, iman kamu terbukti, iman itu menghidupi kerohaniannya, iman itu menghidupi dalam pelayanannya. Itu yang dikatakan Paulus dalam kamu udah terima karunia iman. Jadi iman yang aktif, iman yang hidup, enggak mati, ya.
Begitu. Ini juga menjadi itu yang beriman sejati. Dia sebagai gandum. Yang kedua, menderita. Dalam bahasa saya disebut passion. Artinya apa? Ini bicara present tense. Present tense artinya keadaan saat ini. Kalau saudara dan saya udah menerima anugerah iman, otomatis saudara, kita juga punya natur daging kita ini pasti menolak anugerah itu. Natur daging kita ini nggak suka dengan anugerah itu. Natur daging ini nggak suka dengan kerohanian itu. Itu otomatis. Nah, maka dari itu dikatakan menderita, artinya kita menderita setiap saat. Natur daging kita ini menderita setiap saat. Kenyamanan natur daging kita semakin lama semakin diikat, semakin diperkecil keinginan daging kita. Itu menderita, saudara. Contoh. Ini ilustrasi ya, saudara ya, ilustrasi ya. Tapi ini untuk membantu saudara nangkep maksud saya apa gitu. Saya kan punya gula, bukan pabrik gula, saudara ya. Saya sakit gula, ya, diabetes. Berarti saya harus tahu diri jangan makan manis yang dari gula pasir gitu ya. Gula-gulaan begitu saudara. Ya pokoknya makan durian paling 2 nyamplung, 3 lah plus gitu 1. Dulu saya makan durian bisa 3 buah saudara. Sampai mabok durian tuh pernah saya dulu. Makan 3 saudara, 3. Benar ini, makan 3 durian. Lu bayangin 3 durian berapa kecil saudara? 3 seraka saya. Rakus. Tahu gak? Habis makan 3 durian, besokannya kepala saya puyeng saudara. Maaf, ngomong bau durian. Maaf, kencing bau durian. Maaf jangan salah paham, kentut bau durian. Itu 1 minggu gak enak makan saudara. Dan ada durian lagi saya gak mau makan. Udah kebau-bau bebauan gitu saudara. Pernah mabuk durian. Tapi sekarang saya gak bisa, saya mesti tahu diri. Lalu kenikmatan itu gimana? Ya menderita daging saya. Kenapa enggak? Orang makan enak. Aduh gue gak bisa makan durian lagi banyak-banyak. Kan begitu. Orang makan anggur bisa 1/2 kilo. Saya paling 2-3 biji. Tahu diri. Nyangka. Tahu diri. Itu menderita nggak daging saya? Menderita itu maksudnya saudara. Jadi artinya menderita di sini karena kita punya iman sejati. Otomatis natur daging kita menderita. Dan penderitaannya terus terjadi. Seperti penyakit saya. Lalu sakit diabetes bisa sembuh? Nggak bisa sembuh saudara. Dijaga karena akibat diabetes saya kena ginjal. Ginjal saya stadium 2. Udah kalau udah kena stadium 2 itu nggak bisa turun stadium 1 saudara, nggak bisa. Turun tangga itu nggak bisa. Naik bisa, turun nggak bisa. Kalau udah stadium 5 cuci darah. Saya masih dipertahankan tetap di stadium 2. Sampai hari ini puji Tuhan stadium ginjal saya tetap stadium 2. Jadi mesti tahu diri. Itu menderita. Makan enak bisa, tapi ya harus dibatasi gitulah saudara. Makanya saya kasih tahu anak muda yang masih muda, jaga diri. Makan jangan malam. Betul, saya kasih tahu. Jaga berat badan. Loh ya, maaf ya, jangan salah paham kalian nih kayak Markus, Han ini badannya gendut-gendut gitu. Jaga diri, tahu diri. Enggak, ibu sehat. Lah iya, jaga diri. Tuh kayak Pak Gunawan kan sehat langsing gitu kan. Kayak saya langsing kepaksa saya bukan. Ya jaga diri. Ya kan? Nah, kalau kayak Pak Yono ya udah sehat lah, cuma darah tinggi dikit mah nggak apa-apa Pak. Aman Pak. Nah, ya Pak. Ya, tapi juga memang Pak Yono juga nakal juga saudara. Masih makan malam, saya juga nggak ngerti saudara. Tapi nggak boleh saudara. Tanya dokter. Makan malam boleh nggak boleh? Katanya lapar nggak bisa tidur. Bingung. Tapi saya bisa tuh lapar tidur aja karena udah capek kayaknya atau gimana. Tapi memang biasa maintain tubuh ini. Kalau udah kayak saya gini nyesel tuh nggak ada yang duluan saudara. Nyesel tuh belakangan. Enggak. Tapi bersyukur kalau sudah yang udah usia tua tapi cuma ya, masih sehat bersyukurlah saudara. Tahu diri ya.
Jadi menderita di sini artinya menderita dalam arti kata saat ini. Jadi setiap hari karena iman kita akan terus menderita dan menderita. Apanya yang menderita? Yaitu dari keinginan-keinginan daging kita yang liar, yang rakus. Maka dari itu di dalam doa Bapa kami Tuhan selalu bilang apa? Berikan kami pada hari makan kami yang secukupnya ya. Enggak nambah. Enggak kalau nasi. Saya lihat masih ada di sini makan nasi. Ngeri saudara. Enggak tahu diri. Mau masih muda jaga kesehatan. Jangan nyesel nanti belakangan lu percuma. Ngerti? Ayo yang muda-muda nih jaga kesehatan ya. Ayo kurusin diri lah. Yang Paulus maksudkan adalah menderita karena iman, karena kebenaran, karena pelayanan, karena ibadah, hidup benar, pekerjaan yang benar. Jadi penderitaan yang dimaksud di sini yaitu yang pertama karena apa? Karena iman kita menderita. Karena kebenaran kita menderita. Karena pelayanan kita menderita. Karena ibadah kita menderita. Karena hidup benar kita menderita. Karena pekerjaan yang benar kita menderita. Contohnya apa? Sudah misalnya karena iman. Karena kebenaran ya. Karena kebenaran artinya apa? Kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita nggak bisa kompromi dengan hal yang bersifat duniawi. Kebenaran tetap kita jalankan. Nggak kompromi dengan konsep-konsep dunia. Seperti itu salah satunya saudara ya. Lalu karena pelayanan. Ya karena pelayanan. Kalau kita pelayanan sudah pasti bayar harga. Dan pelayanan itu nggak tidurnya di hotel bintang 4, bintang 5. Enggak saudara. Di gereja. Yang ikutin gereja apa adanya aja saudara. Tapi puji Tuhan kemarin saya di Taman Doa Apius. Saya dapat kamar AC saudara. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Teman saya nggak dapat sih saudara. Ya teman saya nggak dapat. Saya bilang, Pak tukar aja di sini aja. Oh nggak usah. Pak berdua dah. Tapi saya nggak mau juga karena ngorok tidurnya saudara. Saya nggak bisa tidur. Ada teman saya ngerti ya udah saya di luar aja. Tapi memang daerahnya dingin juga. Nggak apa-apa. Anugerah itu saudara, anugerah. Karena ibadah. Apa sih ibadah? Yaitu salah satu karena ibadah apa? Kita tahu misalnya saat ini kita ibadah di sini jam 9 pagi. Tapi pada jam 9 pagi ada acara-acara keluarga, acara hobi dan lain sebagainya. Lalu kita pikir kita lebih nanti kan ibadah bisa minggu depan lagi. Masih bisa minggu depan lagi. Tapi saat ibadah sudah tahu, kita harus mengerti bayar harga. Bayar harga. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan dalam tanda kutip. Kalau ada acara pas jam 9 pagi, acara pribadi kah, acara ini dan itulah, ibadah ditinggalin. Apa itu anugerah? Kalau sudah dan saya sudah terima anugerah, kita tahu Tuhan kita dulukan. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Tapi kalau kita ibadah, waduh, acara keluarga nggak bisa, acara pribadi nggak bisa, acara hobi nggak bisa, ya memang harus bayar harga. Sejak saya menjadi hamba Tuhan, hari Minggu nggak bisa kemana-mana, saudara. Udah kekunci, saudara. Mau nggak mau, ya mungkin saya kepaksa juga kali ya, karena jadi hamba Tuhan ya kepaksa doa Minggu melayani deh. Kan begitu. Masa di sini ibadah, saya nggak melayani, bukan jadwal saya, lalu saya jalan-jalan, kan nggak mungkin, saudara. Tetap harus ada di tempat, atau ada di tempat lain kalau diundang pelayanan. Nggak bisa jalan-jalan kalau jadi hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan ini sebagai gembala memang susah, saudara. Menderita karena ibadah, begitu saudara. Ya, belum lagi karena hidup benar dan lain sebagainya kita masih menderita. Oke, lanjut cepat sedikit, waktunya 10 menit lagi. Dalam suratnya ini Paulus menceritakan penderitaan dia karena Injil dan Paulus jadi menderita karena Injil Kristus, dan penderitaan itu bukan hanya fisik tapi kebebasan yang terikat dalam penjara, dan Paulus katakan bila itu diizinkan Allah berarti itu anugerah. Dan firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 5 ayat 10 menderita karena kehendak Allah. Seperti itu saudara ya. Demikian juga semua rasul, jemaat mula-mula dan para misionaris mengalami penderitaan karena imannya. Lanjut. Lanjut.
Sebagai orang Kristen, apakah hidupnya harus selalu menderita? Allah tidak ingin setiap anak-anaknya menderita dalam tanda kutip ya. Yang tadi saya katakan ya, di sini menderita karena natur daging kita ini semakin lama semakin kita persempit keinginannya. Itu maksudnya menderita. Lalu boleh nggak kita kaya raya berhasil? Boleh, Tuhan juga mau kita berhasil, tapi konsep dan caranya itu yang Tuhan mau. Kalau ada waktu yang Tuhan berkati saudara, pasti Tuhan berkati. Gak takut saudara, ada waktunya Tuhan. Sebab kalau Tuhan udah punya rencana, Dia udah punya waktu yang tepat sesuai dengan rencana. Tidak ada satu kuasa apapun di bumi ini yang bisa menghalangi keputusan Tuhan. Kita harus percaya itu saudara. Tapi ya bukan berarti doa Tuhan berkati lalu malas-malasan gitu. Enggak, harus usaha, harus bekerja. Itu harus. Tapi ada waktu bekerja, ada waktu datang sama Tuhan. Bekerja 1 hari 10 jam boleh, 12 jam boleh, nggak apa-apa. Asal jangan lembur. Kapan baca Alkitabnya saudara? Betul nggak? Ada saat tertentu, tiap hari kita suka tertentu Tuhan begitu ya. Oke, lanjut. Hal yang berbeda menderita karena dosa dan karena kebenaran. Menderita karena dosa akan melahirkan maut. Banyak orang Kristen menderita karena dosa ya, seperti itu. Walau secara fisik memiliki kekayaan dan kebahagiaan dunia, menderita karena kebenaran akan melahirkan damai sejahtera, ucapan syukur dan hidup dalam berkat pemeliharaan atau providensi Allah yang tentu saat masih ada di dunia ini. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19, ini Petrus mengatakan artinya gini itu. Kalau kita menderita karena kebenaran, itu berarti kita menikmati anugerah Tuhan. Berarti kita sedang melakukan kehendak Allah. Begitu saudara. Tapi kalau kita menderita karena dosa kita, karena kesalahan kita, nah itu menderita karena dosa. Dan itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan itu tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena melakukan kebenaran, menderita karena Injil, otomatis penderita itu akan memuliakan Tuhan. Akan memuliakan Tuhan. Dan kita pun akan menikmati damai sejahtera. Tetap dalam penderitaan kita akan merasakan suasana damai sejahtera. Maksudnya seperti itu di dalam 1 Petrus pasal 4. Pengkhotbah 6 ayat 2, Keluaran 12 ayat 35-36. Bagaimana saat itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dan menjadi budak selama 430 tahun. Lalu Tuhan melihat waktumu sudah cukup. Tuhan sudah melihat waktumu sudah cukup. Karena Allah sudah menetapkan penderitaan itu bagi bangsa Israel. Dia katakan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15, Tuhan katakan kepada Abraham, nanti keturunanmu akan menjadi budak selama 430 tahun di Mesir. Udah dinubuatkan. Lalu pada tahun 430 tahun setelah sampai kepada titik 430 tahun, Tuhan bawa mereka keluar dari tanah perjanjian, tanah perbudakan kok. Tuhan bawa keluar. Tapi sebelum keluar, Tuhan izinkan apa? Bangsa Israel menjarah harta kekayaan daripada bangsa Mesir. Sehingga Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir untuk memberkati bangsa Israel, memberikan bekal kepada bangsa Israel, emas, perak, dan lain sebagainya. Sudah baca nanti di dalam Keluaran pasal 12 ayat 35-36. Tuhan sanggup kirim berkat. Tuhan sanggup gerakan seseorang untuk memberkati saudara. Tuhan sanggup. Terlalu mudah buat Tuhan untuk memberkati saudara. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Ada satu gereja di Jakarta, gereja yang besar, tapi memang hamba Tuhannya luar biasa. Tahu nggak? Ketika dia bangun gereja, ada Pak Haji memberkati ratusan juta. Sudah bayangin, nggak masuk di akal kan? Tuhan bisa atur semua. Sebagaimana juga bangsa Israel setelah mau keluar dari tanah perbudakan, Tuhan gerakan orang-orang Mesir untuk memberkati. Memberikan emasnya, peraknya, bajunya apa, diberikan, dibekelin, disambungin, saudara. Tuhan sanggup menggerakkan seorang untuk memberkati kita. Kalau memang udah waktunya Tuhan, dengan cara yang ajaib. Percayalah, saudara. Percaya, saudara, pada waktunya Tuhan. Oke, lanjut. Saat Allah izinkan kita menderita, percayalah, di balik itu kita akan mengalami kasih dan kemuliaan. Jadi saat Allah izinkan kita menderita, percayalah, di balik ini kita akan mengalami kasih dan kemuliaan. Tapi untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita,
yaitu hanya orang yang udah terima anugerah Allah, anugerah iman. Tanpa itu kita nggak bisa. Sudah, perjalanan kita masih panjang. Bagi yang muda, bagi saya udah 65 tahun, saya nggak tahu kapan Tuhan panggil. Tapi sudah, kita siap atau tidak siap, seperti Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu orang yang terima anugerah. Jadi kematian bagi kita itu anugerah, karena kita akan ketemu dengan Dia. Masalahnya, ada nggak kerinduan itu dalam hati kita? Rasanya sulit sebenarnya. Kita rindu untuk hal itu, karena kita pada umumnya takut mati, betul nggak? Tapi mau nggak mau kita pasti mati semua. Nggak ada yang nggak akan mati, gitu. Nggak ada yang nggak akan mati. Tapi siapa yang duluan kita nggak tahu. Tapi Paulus katakan apa yang udah terima anugerah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya tidak lanjutkan khotbah saya. Saya undang para pemusik untuk naik ke atas. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara. Saya undang juga untuk saudara bangkit berdiri.
anugerah itu ada dua, yaitu iman dan penderitaan. Kenapa penderitaan disebut anugerah? Karena saat kita menderita karena iman kita menderita karena kebenaran firman, kita menderita karena pelayanan, karena Injil Kristus, kita menderita karena ibadah kita nomor satukan. Artinya itulah anugerah yang sesungguhnya. Engkau akan menikmati di saat dagingmu menderita, di saat dagingmu sakit. Disitulah kemuliaan Tuhan hadir dalam hidupmu. Dan ketika kemuliaan itu hadir, saudara, percayalah, berkatnya akan diberikan kepada engkau. Tuhan tidak pelit. Tuhan tidak ingin satupun anak-anaknya tuh menderita karena kemiskinan. Tidak, saudara. Firman Tuhan tidak dimaksudkan untuk itu. Tapi yang dimaksudkan adalah penderitaan badan ini, artinya penderitaan keinginan daging kita agar tidak mendominasi hidup kita, mengontrol hidup kita. Tapi iman yang mengontrol hidup kita. Iman yang mengontrol hidup kita. Iman yang menguasai hidup kita. Biarlah anugerah iman yang kau sudah miliki, yang sudah kau terima dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biar imanmu itu menguasai hidupmu. Biar imanmu menguasai keluargamu. Biar imanmu menguasai masa depanmu. Biar imanmu menguasai usaha dan pekerjaanmu yang sedang kau kerjakan. Biar imanmu juga yang menguasai keuanganmu. Biar imanmu juga yang menguasai kekayaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan imanmu juga yang menguasai kerohanianmu. Sudah yang kasih dalam Tuhan, pahami ini, saudara. Renungkan ini. Paulus sudah mengalaminya. Para rasul mengalaminya. Jemaat mula-mula mengalaminya. Tapi satu hal, Injil tidak pernah menulis ketika mereka menderita, mereka kesusahan dalam hal sandang pangan. Tapi Tuhan cukupi, saudara. Sudah dikasih dalam Tuhan. Percayalah, imanmu yang akan membawa kau ke dalam hadirat Tuhan. Dan kalau ketika kau masuk ke hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, itu berkat tersedia bagimu. Mujizat ada di dalam hidupmu. Kesembuhan ada di dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Dan percayalah, apa yang kau akan terima, engkau juga akan memuliakan dengan apa yang kau terima itu, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Meteraikan ini dalam satu hati kami masing-masing. Roh Kudus tolong agar setiap benih firman yang disampaikan dengan sederhana ini, firman yang disampaikan dalam keterbatasan bahasa ini, biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian, memberikan iluminasi, hikmat kepada setiap jemaatmu di tempat ini, sehingga mereka menangkap pesan Tuhan ini, mereka mengerti pesan Tuhan ini sesuai dengan kemampuan daya tangkap mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, saudara.
firman yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Pak Gem dan keluarga. Puji Tuhan. Saudara, kita akan persiapkan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Amin, haleluya. Yang bertugas silakan untuk maju ke depan. Sebelumnya kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Sebelum kami memberi, kiranya Engkau kuduskan, Engkau layakkan persembahan ini Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Persembahannya Tuhan berkati kita semua, dan kita akan mendengarkan pengumuman hari Jumat. Seperti biasa kita akan ada kul di tempat ini jam 7 malam. Lalu minggu depan ibadah seperti biasa jam 9 pagi, dan setelah ibadah kita akan ada PA. Dan jemaat yang hadir pada pagi hari ini, mohon ingatkan saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir hari ini supaya bisa hadir minggu depan dan bisa mengikuti PA. Seperti yang tadi Pak Gem bilang, dalam gereja itu ada marturia. Marturia itu kita memberitakan firman, dan supaya kita bisa memberitakan firman dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, maka kita harus belajar firman. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengikuti PA minggu depan. Sekali lagi ingatkan saudara-saudara kita yang tidak hadir hari ini. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah
Saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang membawa kita di dalam anugerah, bahkan di dalam kasih anugerah penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Biarlah setiap kita boleh merasakan kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menerima berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kita, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal, dan kasih dari Roh Kudus yang selalu memimpin kita, menguatkan kita, mendidik kita di dalam kebenaran, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara.